Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walidi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-mu'azzanahu 'anil jismiyyati wal jihad waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khulquhu al-Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-manan al-qaili fi kitabihi al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallahu lahumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari raya Idul Adha yang penuh dengan keberkahan ini pula, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar, dengan sebaik-baiknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka mari pada momentum yang luar biasa ini kita tanamkan di dalam hati kita untuk ikhtiar kita senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim pada setiap tahunnya, pada momen Idul Adha dan 3 hari tasrik setelahnya, atau 10 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban juga merupakan syariat peninggalan Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Nabi Ismail, yang kisahnya sangatlah masyhur di kita. Disyariatkannya ibadah yang dihukumi wajib bagi Nabi Muhammad SAW serta sunnah bagi umatnya. Ini tujuannya memiliki banyak himmah yang didapat di dalamnya. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu
juz 3 halaman 595 menjelaskan bahwa di antara hikmah disyariatkannya kurban ialah sebagai wujud syukur terhadap nikmat tak terhitung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikannya umur dari tahun ke tahun hingga sampai dengan saat ini. Ibadah kurban juga dapat melebur dosa dari orang yang berkurban, bagi baik dosa karena melakukan larangan ataupun karena kurang dalam hal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan berkurban dapat menjadi perantara meluruskan, memudahkan kita dalam mencari rezeki bagi keluarga yang berkurban, dan yang diberi kurban pula dapat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 33, "La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu menggunakan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Terkait ayat ini, Syekh Muhammad Ali As-Sahubuni dalam kitab tafsir hukum Al-Qur'annya Rawai Al-Bayan juz 1 halaman 618 menafsirkan surah Al-Hajj ayat 360 ayat 36 sampai dengan ayat 37. Beliau menjelaskan hikmah disyariatkannya kurban, di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan penyembelihan hewan kurban bagi dirinya dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dengan kurban umat Islam dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ampunan dan ridho darinya. Hikmah yang kedua, membiasakan diri orang mukmin untuk ikhlas dalam ucapan, perbuatan dan amal. Karena pada saat seorang mukmin menyembelih hewan kurban, ia diperintahkan untuk tidak menyebutkan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah dari Allah, tidak mengharapkan selain Allah, dan serta tidak ada tujuan selain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut merupakan implementasi dari nilai penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicerminkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-pertama berserah diri. Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan 163. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah ketiga yang dapat diambil dari disyariatkannya kurban ialah dahulu umat musyrikin menyembelih hewan kurban ternak mereka untuk berhala dan mengharapkan kemanfaatan dari mereka dan menolak balaknya. Adapun disyariatkannya kurban untuk umat muslim, mereka tidak menyembelih untuk para berhala-berhala tersebut,
melainkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya untuk mendapatkan diri, mendekatkan dirinya kepada Allah. Muslim dalam hal ini menjadi penghubung antara hewan yang disembelih dengan ketakwaan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah keempat, peristiwa kurban pada hakikatnya merupakan deskripsi totalitas untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diimplementasikan melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, sebelum kemudian diganti dengan hewan ternak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya sedekah kepada orang-orang fakir serta wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kurban merupakan ibadah tahunan yang sangat dianjurkan dilakukan oleh umat muslim, karena selain menjadi tafrihah, bergembira bagi kaum duafa, ia juga merupakan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di tahun depan kita berkurban, dan tahun depan mudah-mudahan kita dipanggil haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa la marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihad والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى بهذا اليوم العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وسلاهما ومسرة وتراهما، وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل للمودة شيماتنا وبذل الخير للناس دعبنا. اللهم آدم السعادة على طيبا وانشر البهجة في بيوتنا، واحفظنا في أهلنا وأرحامنا،
وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.